Ketika ekonomi lagi sulit, kalian bisa lakukan cara ini. Apabila dompet kalian tidak memadai untuk membeli kampas ganda yang baru, pertama-tama kita buang untuk sisa-sisa kampas gandanya. Menggunakan gerinda bisa. Mau menggunakan gergaji besi juga bisa, tapi agak sedikit repot ya. Kalau menggunakan gergaji besi guys, lebih baik menggunakan gerinda saja seperti ini. Jangan lupa di garis-garis ya untuk kampas gandanya. Supaya apa? Supaya lemnya nanti bisa nempel dengan kuat guys. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini nih. Hasil dari penggerindaannya. Nah, seperti ini ya. Tinggal dirapikan lagi sedikit. Itu untuk sisa-sisa kampas gandanya masih ada ya guys. Nah, kita ukur-ukur dulu untuk kampas gandanya supaya pas aja di kampas gandanya. Oke, dan cara pengukurannya seperti ini ya. Nanti tinggal dilem menggunakan lem plastik steel ya, yang besi, lem besi guys. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya, hasil penggerindaannya. Oke, kita aduk lem dulu ya, secara merata. Untuk perbandingan lem 1:1 ya, untuk hardener dan lemnya. Dijamin kok guys, tidak akan mudah lepas ya. Saya sudah sering coba di motor saya sendiri maupun di motor orang lain. Kita kasih lem saja langsung secara merata ya untuk di aluminium kampas gandanya ini guys. Seperti ini dirata-ratakan saja. Nah, dari pinggirnya, dari tengahnya, tuh. Segini juga sudah cukup guys. Tidak perlu banyak-banyak, kuat dijamin kok guys ya. Tinggal ditempelkan saja untuk kampas remnya ya, seperti ini. Dan sorry ya, untuk pelepasan kampas remnya tidak tervideokan dikarenakan agak sedikit sibuk lah biasa ya di bengkel. Nah, tinggal diikat saja menggunakan karet gelang seperti ini ya, supaya ngepres guys dia, jadi kencang dia lemnya. Terus sesudah diikat seperti ini, cukup didiamkan saja selama 30 menit ya kurang lebih, supaya benar-benar kering. Itu untuk lemnya. Untuk karet gelang memakai 3 juga sudah cukup guys, tapi harus benar-benar kencang ya. Oh iya, sebelum lanjut, alangkah baiknya ditekan dulu ya tombol subscribernya dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya ya guys. Oke. Dan hasil jadinya seperti ini. Cukup didiamkan ya selama 30 menit. Dan sambil kita bersih-bersihkan dulu ya untuk area di CVT-nya ya guys. Soalnya sudah burik parah besti ya. Oke, kita diamkan. Nanti kita papas ya untuk dari pinggir-pinggirnya supaya rata nanti guys. Kalau sudah lemnya kering. Oke, kita beralih ke bagian CVT-nya. Dan untuk rumah roller ini macet ya guys. Saya buka menggunakan tracker magnet Yamaha ya, dikarenakan saya belum punya tracker kaki 3. Yang ada aja peralatannya kita gunakan, kita manfaatkan ya, seperti ini. Nah, ini sudah bergeser guys, tapi untuk baut 12 nya itu lepas. Kita ulang lagi. Nah, sekarang mah udah bisa terlepas seperti ini ya. Tinggal ditarik menggunakan tangan. Nanti kita tuner ya untuk di bagian tengahnya guys. Oke, kita lihat-lihat dulu untuk area CVT-nya. Kita bersihkan saja ya menggunakan bensin untuk pembersihannya guys. Oke, dan ini sudah lancar ya seperti ini. Mari kita pasangkan rollernya ke rumahnya. Langsung kita pasangkan penutupnya. Dan untuk roller ini tidak diganti ya. Ini juga dapat nyari di bengkel yang bekas-bekas aja guys, dikarenakan tekanan budget. Kalau di kampung seperti ini hanya panbel saja digantinya. Oke, kita pasangkan kipas besinya ya. Kita masukkan ke krekasnya, lalu pasangkan kipas kaleng ya seperti ini. Lalu ada gigi engkol. Terus ada ring ya satu. Setelah ring, lanjut kita pasangkan mur dua-duanya. Dipasang saja menggunakan tangan sampai mentok. Sesudah mentok, lanjut kita kencangkan menggunakan impact ya guys. Secukupnya saja, jangan sampai selek. Tapi jarang sih kalau Honda Beat selek. Kebanyakan di Yamaha Aerox dan NMAX suka selek, itu as kruknya guys. Oke, pasangkan granat starter ya. Kalau di kampung saya ini namanya granat starter. Ada yang bilang pinion starter ya. Beda-beda daerah, beda-beda bahasanya guys.
Pasangkan penutup granat starternya seperti ini, mudah ya. Cara pemasangan tutup granat starter. Tuh kan tinggal digoyang-goyang masuk guys. Oke, kita gerinda saja langsung untuk kampas gandanya. Sudah kering ya, ini sudah lebih dari 30 menit ya untuk proses pengeringan lemnya. Untuk ketiga kampas gandanya kita gerinda seperti ini ya, dirapihkan untuk pinggir-pinggirnya guys supaya rapih ya. Seperti kampas ganda racing. Nah, ini untuk yang sebelahnya sudah beres, tinggal yang sebelahnya lagi kita rapihkan juga ya guys. Memakai gerinda seperti ini. Hati-hati ya, penggerindaannya jangan sampai kena tangan. Kalau kena tangan kalian lumayan agak sedikit sakit guys, kena cutting gerinda seperti itu. Oke, pengerindaan pun sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah menjadi racing? Wow, mantap sekali guys, dijamin awet ya dengan kampas ganda rakitan seperti ini. Dan untuk ketiga kampas gandanya sudah dirapihkan ya bosku, tinggal dipasangkan saja kedudukannya seperti ini. Untuk ketiga kampas gandanya ya guys, nah mudah kok cara pemasangan kampas gandanya. Setelah pemasangan kampas ganda beres, lanjut pasangkan persentriknya. Dan ini persentrik masih menggunakan yang standar ya, tidak racing tekanan budget juga guys. Cara memasang persentriknya seperti ini, menggunakan snap ring yang open ya, jadi mudah, tidak perlu tenaga besar untuk memasukkan persentriknya. Tuh kan bisa dilihat, gampang banget guys ya. Selanjutnya pasangkan ring ya, ring dan klip pengunci kampas gandanya. Jangan sampai hilang ya kedua benda ini, dikarenakan kalau bongkar-bongkar seperti ini, kalau tidak di satu tempat penyimpanannya pasti hilang. Untuk klip seperti ini guys, jadi harap berhati-hati ya. Untuk penyimpanan benda-benda kecilnya harus benar-benar teliti. Kalau hilang, aduh susah nyarinya kalau di kampung seperti ini. Datang ke bengkel yang lain gak ada, datang ke bengkel yang ini gak ada, dan akhirnya diikat pakai kawat, tidak maksimal ya guys. Jadi jangan sampai hilang ya bosku. Harus benar-benar apik ya penyimpanan benda-benda kecil seperti ini guys. Oke, dan sudah terpasang ya. Ini pemasangan yang ketiga klipnya ya. Setelah beres pemasangan klipnya, lanjut kita setting dulu ya di kampas gandanya, di mangkok kampas gandanya maksudnya guys. Jadi kita harus teliti dulu ya di sini nih. Dan ini kayaknya tidak perlu disetting guys. Jadi sudah aman ya, diputar juga tidak nyangkut. Biasanya kalau kampasnya itu tebal suka gak masuk, jadi harus digerinda dulu guys. Dan kita pasangkan saja langsung ke pulinya. Dan sebetulnya ini puli juga minta ganti guys, sudah oblak parah, tapi dikarenakan tekanan budget juga terpaksa kita pasang kembali. Soalnya kalau puli seperti ini tidak bisa diakalin ya untuk puli shredding guys, jadi kita pasang lagi aja. Oke, tinggal dikencangkan saja ya, menggunakan impact ya guys supaya kencang. Nah cukup segitu juga, jangan terlalu kencang nanti selek. Kita kasih template seperti ini supaya ada pelumasan ya di bearing bambunya guys. Kita pasangkan langsung ke motornya. Masukkan panbelnya seperti ini, lalu ditekan puli slidingnya, dan lumayan keras ini guys untuk puli slidingnya dikarenakan sudah oblak parah yang tadi saya bilang, jadi agak sedikit kesusahan membuka puli slidingnya. Nah ini sudah masuk ya, alhamdulillah. Oke, tinggal dipasangkan mangkok kampas gandanya. Nah seperti ini, tinggal ada ring ya, ring seperti ini, dan ada mur yang rata menghadap ke dalam ya guys. Jangan sampai terbalik, nanti ngegol as pulinya guys. Kita kencangkan menggunakan impact dan mata sok 19 ya besti. Nah seperti ini cukup ya, jangan terlalu kencang, dijamin gak akan lepas. Kita maju mundurkan. Kalau misalkan ini nyangkut kampas gandanya pasti tidak bisa dimaju mundurkan ya guys. Kalau ini aman tidak nyangkut, tinggal dipasangkan saja blok CVT-nya. Oke, tinggal dipasangkan saja bautnya satu persatu, dan pekerjaan ini selesai ya guys. Tinggal menerima bayaran.
Dan dipasangkan juga untuk keseluruhan bautnya, jangan sampai hilang ya. Suka ngomel kalau ada baut yang ketinggalan guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share agar teman-teman kalian juga tahu cara membuat kampas ganda seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Bye bye.